Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari pengukuran kerangka dasar horizontal metode poligon Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan dengan dosen penanggung jawab mata kuliah CE 329 Survei dan Pemetaan Dr. Insinyur Dr. Andes Haji Iskandar Muda Purwamijaya, Magister Teknik. Untuk anggota kelompok 2 sendiri, yaitu saya sendiri Arifin Galawat Permana dengan NIM 2101186, Abdul S. Rajabila dengan NIM 2101695, Akmal Reizu Yulio dengan NIM 2106017, Sekar Asri Setia Manggala dengan NIM 2101151, Muhammad Tinzau Gifari dengan NIM 2110098, dan Hakares Mendia dengan NIM 2105951. Untuk bab 1 ini akan dijelaskan oleh saudari Sekar. Saya persilakan. Pertama adalah latar belakang. Dalam melakukan survei di lapangan, 4 metode yang digunakan untuk menentukan posisi horizontal dari titik-titik yang telah diplotkan di suatu tempat. Metode tersebut adalah metode pengukuran poligon dengan kerangka dasar horizontal. Faktanya, mahasiswa teknik sipil masih banyak yang belum mengetahui pengukuran metode poligon kerangka dasar horizontal di lapangan. Kerangka dasar horizontal merupakan teknik dan cara pengukuran peta yang terdiri dari 5 titik yang diukur di atas ini. Dalam proses pengukurannya, kerangka dasar horizontal dapat diukur melalui 3 cara, yaitu metode poligon, metode pengukuran pengikatan permukaan, dan metode pengukuran pengikatan ke belakang. Makanya, mahasiswa masih banyak yang belum pandai dan mengetahui bagaimana proses pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Pengukuran kerangka dasar horizontal diukur dengan metode poligon yang digunakan apabila titik-titik yang akan dicari koordinatnya membentuk segi banyak. Metode ini seringkali dipakai untuk menentukan kerangka dasar horizontal. Makanya, mahasiswa teknik sipil belum mengetahui cara mengolah data dan penggambaran pengukuran poligon. Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasikan beberapa permasalahan, yaitu 1. Kurangnya pemahaman mengenai poligon kerangka dasar horizontal. 2. Kurangnya pemahaman mengenai cara pengolahan data dalam pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Dan yang ketiga, kurangnya pemahaman mengenai cara penggambaran pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. Berdasarkan rumusan dalam latar belakang, maka dibatasi pada pemahaman terkait 1. Ruang lingkup berupa pemahaman mengenai pengukuran sifat data kerangka dasar horizontal. 2. Cara pengukuran dan alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengukuran sifat data kerangka dasar horizontal. 3. Pengolahan data serta penggambaran sifat data kerangka dasar horizontal. Berdasarkan latar belakang, maka didapatkan rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut. 1. Apa yang dimaksud dengan pengukuran poligon kerangka dasar horizontal? 2. Bagaimana pengolahan data pada poligon? 3. Bagaimana penggambaran data poligon? Pembahasan materi ini terkait sifat data dalam presentasi ini memiliki tujuan 1. Mengetahui pengertian dari pengukuran poligon kerangka dasar horizontal. 2. Memahami pengolahan data. 3. Bisa menggambarkan data poligon. Untuk bab 2 kali ini atau kajian pustaka akan dilanjutkan oleh Akmal Reizu Yulio. Saya persilakan. Baik, selanjutnya pada bagian kajian pustaka, yang pertama ada pengertian poligon. Poligon berasal dari kata poli yang artinya banyak dan gonos yang artinya sudut atau disebut traverse, adalah metode pengadaan kerangka dasar pemetaan horizontal dengan membuat bangun segi banyak yang diukur semua jarak dan sudutnya. Menggunakan istilah poligon pada bahasannya tentang penentuan koordinat titik-titik suatu tempat dengan cara membuat segi banyak yang panjang dan terhubung satu sama lain. PL 2007 menggunakan istilah poligon pada pembahasan pengukuran titik-titik kontrol sebagai bentuk jaring-jaring yang dibagi menjadi poligon bersambung dan poligon tertutup. Trik 1979. Tujuan pengukuran poligon. Tujuan pengukuran poligon adalah untuk mendapatkan posisi horizontal titik-titik di lapangan sebagai dasar untuk pembuatan kerangka dasar pemetaan untuk keperluan teknik di lapangan. Syarat-syarat poligon. Yang pertama, syarat yang dipenuhi oleh suatu poligon terbuka terikat sempurna adalah yang pertama, sigma beta sama dengan mutlak alfa akhir dikurangi alfa awal.
ditambah N kurangi 2 dikali 180 derajat. Yang kedua, sigma D sin alfa sama dengan X akhir dikurangi X awal. Yang ketiga, sigma D cos alfa sama dengan Y akhir kurangi Y awal. Dari hasil pengukuran di lapangan, syarat-syarat tersebut di atas tidak dapat dipenuhi karena masih ada kesalahan dalam pengukuran, sehingga untuk memenuhi persyaratan tersebut diberikan koreksi pada masing-masing syarat. Yang kedua, syarat-syarat geometris pada poligon tertutup adalah sebagai berikut. Yang pertama, sigma beta kurangi N kurangi 2 dikali 180 derajat sama dengan alfa akhir kurangi alfa awal sama dengan 0. Yang kedua, sigma D sin alfa sama dengan X akhir kurangi X awal sama dengan 0. Yang ketiga, sigma D cos alfa sama dengan Y akhir kurangi Y awal sama dengan 0. Dalam hal ini, sigma beta sama dengan jumlah sudut dalam poligon, N sama dengan jumlah titik sudut poligon, dan sigma D sama dengan jarak masing-masing poligon. Selanjutnya, ketiga syarat tersebut di atas belum dapat dipenuhi karena dalam pengukuran sudut dan jarak poligon masih terdapat kesalahan, sehingga perlu adanya koreksi. Dengan demikian, rumus di atas menjadi sebagai berikut. Yang pertama, sigma beta kurangi N kurangi 2 kali 180 derajat sama dengan kurang lebih F alpha. Yang kedua, sigma D sin alpha sama dengan kurang lebih Fx. Yang ketiga, sigma D cos alpha sama dengan kurang lebih Fy. Dalam hal ini, plus minus F alpha sama dengan kesalahan penutup sudut, plus minus Fx sama dengan kesalahan penutup terhadap sumbu Y, plus minus Fy sama dengan kesalahan penutup terhadap sumbu X. Baik, terima kasih kepada Akmar. Dan selanjutnya untuk macam-macam jenis poligon akan dijelaskan oleh saudara Raja. Saya persilakan. Baik, untuk macam-macam jenis poligon sendiri terdapat 4 macam. Yang pertama itu poligon terbuka. Untuk poligon terbuka itu terdiri atas rangkaian garis yang berhubung tetapi tidak kembali ke titik awal atau terikat pada sebuah titik dengan ketelitian sama atau lebih tinggi ordernya. Titik pertama tidak sama dengan titik terakhir. Dapat dilihat untuk gambar poligon terbuka pada gambar 1. Lalu macam jenis poligon yang kedua yaitu poligon tertutup. Pada poligon tertutup ini garis-garis kembali ke titik awal jadi membentuk segi banyak berakhir di stasiun lain yang mempunyai ketelitian letak sama atau lebih besar daripada ketelitian letak titik awal. Dapat dilihat pada gambar 2 poligon tertutup. Lalu untuk poligon bercabang adalah suatu poligon yang dapat mempunyai satu atau lebih titik simpul, yaitu titik di mana cabang itu terjadi. Dapat dilihat pada gambar 3 untuk poligon bercabang. Lalu untuk macam jenis poligon terakhir yaitu poligon kombinasi, yaitu bentuk poligon kombinasi merupakan gabungan 2 atau 3 dari bentuk poligon yang ada. Dapat dilihat pada gambar 4 pada poligon kombinasi. Lalu poin 2.2 pengertian kerangka dasar horizontal. Pengukuran kerangka dasar horizontal merupakan pengukuran mendatar yang dilakukan untuk mendapatkan hubungan mendatar titik-titik yang diukur di atas permukaan bumi. Sehingga untuk menghubungkan mendatar diperlukan data sudut mendatar yang diukur pada skala lingkaran yang letaknya mendatar. Nota 1978. Lalu pengukuran kerangka dasar horizontal itu dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama yaitu metode Bowditch dan yang kedua metode transit. Untuk pertama metode Bowditch yaitu metode termudah secara perhitungannya, sedangkan metode kuadrat terkecil merupakan metode tersulit. Merupakan metode Bowditch sering dipakai juru ukur BPN untuk perataan hasil pengukuran poligon. Syaifullah 2008. Lalu untuk metode transit merupakan salah satu metode untuk mengatur aksis dan ordinat dalam perhitungan poligon. Metode ini hanya mempengaruhi sedikit dalam perataan sudut daripada metode Bowditch. Secara teoritis, metode transit lebih baik untuk pengukuran di mana sudut-sudut diukur itu dengan ketelitian lebih tinggi daripada jarak-jarak lingkar 19,6. Lalu untuk poin 2.3 yaitu pengukuran luas. Luas merupakan jumlah area yang terproyeksi pada bidang horizontal dan dikelilingi oleh garis-garis batas. Pekerjaan pengukuran luas secara kasar dapat diklarifikasikan menjadi pekerjaan studio dan pekerjaan lapangan. Luas yang diukur pada gambar situasi disebut pengukuran tak langsung karena luas diperoleh secara tak langsung dengan menggunakan instrumen dan gambar situasi. Luas yang dihitung dengan menggunakan data jarak dan sudut yang langsung diperoleh dari pengukuran di lapangan disebut pengukuran langsung karena luas diperoleh secara langsung tanpa gambar dengan melakukan pengukuran yang dibutuhkan untuk menghitung luas lapangan. Metode
pengukuran langsung lebih tinggi ketelitiannya bila dibandingkan dengan pengukuran yang tidak langsung dikarenakan lapangan besarnya skala gambar. Harga yang diperoleh dari gambar selalu kurang teliti dibanding dengan harga dari pengukuran di lapangan. Selain itu, perhitungan luas dapat dilakukan secara numeris analog, mekanis planimetris, dan numeris digital. Perhitungan luas secara numeris analog menggunakan metode SARUS, yaitu menggunakan koordinat titik batas sebagai masukan untuk perhitungan luas. Untuk daerah yang dihitung luas daerahnya dengan metode SARUS ini haruslah beraturan dengan segmen garis yang jelas. Peluang Wijaya 2008. Baik, terima kasih Raja. Untuk bab 3 akan dijelaskan oleh Saudara Kinza. Saya persilakan. Terima kasih, Arifin. Lalu saya akan menjelaskan bab 3 metodologi. Yang pertama ada lokasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Universitas Pendidikan Indonesia Kota Bandung. Lalu ada waktu pelaksanaan penelitian dan penulisan laporan ini sebagai berikut, dapat dilihat pada tabel 1. Lalu ada prosedur praktikum. Yang pertama ada prosedur pengukuran. Ketua tim mencatat semua peralatan yang dibutuhkan pada formulir peminjaman alat, lalu mempersiapkan pengukuran kesalahan garis bidik cukup di sekitar lab, lalu didirikan statif pada posisi stand, lalu pada posisi stand 1 dan pasang alat di atas stand tersebut. Lalu mengetengahkan gunung unifor dengan prinsip 2 putaran skru kaki, lalu memasang unting-unting dan 2 rambu ukur di arah belakang dan muka, lalu membidik rambu ukur belakang dan sisir, lalu memperjelas benang diafragma skru pada teropong. Selanjutnya memperjelas objek rambu ukur dengan memutar skru fokus di atas teropong. Lalu menggerak-gerakan skru gerakan halus horizontal sehingga benang vertikal diafragma berhimpit dengan bagian tengah rambu. Lalu lakukan pembacaan benang atas, benang tengah, dan benang bawah. Lalu periksa syarat bacaan rambu. Jika sesuai, teruskan dengan langkah-langkah berikutnya. Jika tidak, ulangi pembacaan. Lalu hitung jarak optis dari alat ke rambu. Lalu lakukan hal yang sama untuk rambu belakang. Lalu hitung koreksi garis bidik. Bawa semua peralatan ke titik awal pengukuran pertama. Lalu berdasarkan batas pengukuran dari peta wilayah studi, tentukan lokasi patok pada jalur ukuran. Lalu dirikan alat pada slot pertama, melakukan pembacaan benang atas, benang bawah, dan benang tengah ke rambu belakang dan rambu muka. Lalu mengukur jarak belakang dan muka menggunakan pita ukur. Lalu memindahkan alat ke slot 2, lakukan hal yang sama seperti pada slot 1. Setelah pengukuran selesai, lalu kembali ke laboratorium. Lalu ada prosedur pengolahan. Pertama, menyiapkan tabel pengolahan data sifat data KDI. Masukkan nilai kesalahan garis bidik ke dalam tabel. Masukkan nilai benang atas, benang tengah, benang bawah, jarak belakang, dan jarak muka ke dalam tabel. Hitung benang tengah koreksi di setiap slot. Hitung beda tinggi di setiap slot dari bacaan benang tengah koreksi belakang dan muka. Hitung nilai kesalahan beda tinggi dengan menggunakan beda tinggi setiap slot. Hitung jarak pita ukur setiap slot dengan menjumlahkan jarak belakang dan jarak muka. Menghitung total jarak jalur pengukuran dengan menggunakan semua jarak slot. Hitung bobot koreksi setiap slot dengan membagi jarak slot dengan total jarak pengukuran. Lalu menghitung beda tinggi koreksi dengan cara kontrol beda tinggi hasil koreksi. Lalu menghitung tinggi titik-titik pengukuran dengan cara menjumlahkan tinggi titik sebelumnya dengan beda tinggi koreksi. Lalu ada prosedur penggambaran digital. Pertama, buka program AutoCAD, lalu ketahui jarak total pengukuran dan selisih beda tinggi terbesar. Lalu tentukan skala vertikal dan horizontal. Lalu ketik L, Enter untuk membuat line. Lalu buat sumbu X dan Y. Lalu ketahui tinggi titik maksimum dan minimum agar dapat mengetahui range nilai sumbu Y. Lalu tentukan tinggi titik pada tiap patok, lalu buat garis tanah yang menentukan angka titik tersebut. Lalu gambar rambu ukur pada tiap patok tersebut. Lalu tentukan tinggi alat dilihat dari BT beta dan BT4 pada slide tersebut. Lengkapi gambar dan legenda, tabel keterangan, dan skala gambar dalam bentuk grafis. Lalu ketik Enter untuk membuat teks. Lalu buat tulisan keterangan di legenda dan tabel keterangan. Lalu pastikan jarak dan tinggi di rambu sama dengan BTMK dan BTBK pada pengolahan data. Lalu buat judul, arah pengukuran, dan etiket. Lalu save dan print. Lalu ada prosedur penggambaran manual. Pertama, menghitung kumulatif jarak horizontal pengukuran sifat data KDI.
lalu menghitung range beda tinggi dan pengukuran sifat data kalifi, lalu menetapkan skala jarak horizontal dengan membuat dalam satuan yang sama. Jika hasil perbandingan tidak menghasilkan nilai yang bulat, maka nilai skala dibulatkan ke atas dan memiliki nilai kelipatan tertentu. Menetapkan skala beda tinggi dengan membuat perbandingan lebar muka peta dengan range beda tinggi dalam satuan yang sama, lalu membuat sumbu mendata dan benar yang titik pusatnya memiliki jarak tertentu terhadap batas muka peta, lalu menggambarkan titik-titik yang merupakan posisi tinggi hasil pengukuran dengan jarak-jarak tertentu serta menghubungkan titik-titik tersebut, lalu membuat keterangan nilai tinggi dan jarak di dalam muka peta serta melengkapi informasi legenda, membuat skala, orientasi pengukuran, membuat peta, pengukuran, nama instansi dan sebagainya. Lalu ada metode. Pembuatan laporan ini menggunakan metode kualitatif karena menekankan pada aspek pemahaman suatu permasalahan. Metode kualitatif bertujuan untuk memberikan pemahaman secara luas dan mendalam terhadap suatu permasalahan. Lalu dalam laporan ini ada pelanggan berpikir, bisa dilihat. Lalu ada diagram aliran juga. Lalu pada slide. Baik, terima kasih kepada Finza. Untuk bab 4 hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudara Raka. Saudara Raka, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudara Rifki. Di sini ada hasil untuk tempat yang kami lakukan praktikum, yaitu di Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan. Untuk jumlah titik pengukurannya sendiri yaitu ada 24 titik. Untuk data pengukuran poligon kerangka dasar horizontal bisa dilihat pada tabel 2. Kemudian ada pembahasan pengolahan data, langkah-langkah pengolahan data poligon kerangka dasar horizontal sebagai berikut. Yang pertama, metode Bowdy. Nah, itu menghitung syarat pertama itu nilai mutlak alfa awal dikurangi alfa akhir sama dengan sigma beta dikurangi n dikurangi 2 dikali 180 derajat ditambah f beta. Untuk contohnya diambil dari slide yang pertama, n sama dengan 24. Untuk jumlah beta koreksinya yaitu beta sudut betanya 3959,9, maka dimasukkan ke dalam rumus, hasilnya f beta sama dengan 0,083. Untuk yang selanjutnya ada untuk mencari beta koreksi, yaitu dengan rumus beta n sama dengan beta 1 tambah f beta dibagi n. Untuk contohnya yaitu diambil dari yang titik pertama, f diketahui beta 1 sama dengan 170, f beta sama dengan 0,083, n sama dengan 24. Dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil f beta n sama dengan 170. Untuk hasil di titik selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4. Selanjutnya mencari alfa koreksi dengan rumus alfa 1 sama dengan alfa awal, alfa 2 sama dengan alfa 1 dikurangi beta 1 tambah 180, alfa n sama dengan 180 dikurangi beta n tambah 180. Kemudian ada contoh dari titik pertama yaitu alfa awal sama dengan 280,771, beta 1 sama dengan 170, maka didapatkan alfa 2 sama dengan 450,8. Untuk hasil perhitungan alfa koreksi dapat dilihat pada tabel 5. Kemudian menghitung syarat 2 atau syarat absis dengan rumus sigma delta x sama dengan d sin alfa. Contoh yang pertama, diketahui jarak sama dengan 18 meter, alfa sama dengan 450,8. Dimasukkan ke rumus, didapatkan hasil sigma delta x sama dengan 18. Untuk hasil perhitungan delta x dapat dilihat pada tabel 6. Kemudian ada menghitung syarat 3 atau syarat ordinat dengan rumus sigma delta y sama dengan d cos alpha. Kemudian ada contoh dari titik pertama, diketahui jaraknya 18 meter, alfanya sama dengan
450,8. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus, didapatkan hasil negatif 0,2. Untuk melihat hasil perhitungan delta Y dapat dilihat dari tabel 7. Kemudian ada menghitung bobot dengan rumus bobot sama dengan D1 dibagi sigma jarak. Kemudian ada contohnya untuk jarak yang pertama yaitu 18 meter, sigma D sama dengan 366,4. Dapatkan hasil untuk bobotnya 0,049. Untuk hasil perhitungan bobot dapat dilihat pada tabel 8. Selanjutnya ada menghitung koreksi delta X. Koreksi delta X dihitung dengan rumus bobot N dikali sigma delta X. Dengan contoh bobot diketahui 0,049 dengan sigma delta X sama dengan 0,02. Dihasilkan koreksi delta XN sama dengan 0,00952. Kemudian menghitung koreksi delta Y dengan rumus bobot N dikali sigma delta Y. Contohnya diketahui bobot 0,049, sigma delta Y sama dengan 0,1. Dapatkan hasil koreksi sigma delta YN sama dengan 0,03. Kemudian menghitung delta X setelah koreksi dengan rumus delta XN tambah koreksi delta XN. Diketahui untuk contohnya diketahui delta XN sama dengan 0,02 meter, koreksi delta XN sama dengan 0,00952, maka didapatkan hasil 18 meter untuk patok yang pertama. Kemudian menghitung delta Y setelah koreksi dengan rumus delta YN tambah koreksi delta YN. Delta YN sama dengan negatif 0,2. Kemudian koreksi delta YN nya sama dengan 0,003. Didapatkan setelah koreksi delta YN sama dengan negatif 0,02. Selanjutnya yaitu menghitung koordinat X dan Y dengan rumus X sama dengan X awal ditambah setelah koreksi delta XN. Untuk Y nya yaitu Y awal ditambah setelah koreksi delta YN, dengan catatan X awal sama dengan X akhir, Y awal sama dengan Y akhir. Kemudian ada contohnya yang pertama, X awal diketahui 774,648. Terus kemudian setelah koreksi delta XN sama dengan 18, di awal 9.248.193,261. Setelah koreksi delta YN sama dengan negatif 0,2. Untuk X nya didapatkan 780.222,647283. Kemudian untuk koordinat Y nya didapatkan 9.241.93,018909. Untuk kemudian ada gambar manual metode boblik dan di gambar digital metode boblik. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk metode transit akan dijelaskan oleh saya. Untuk yang pertama, untuk menghitung syarat 1 dengan rumus mutlak alfa awal dikurangi alfa akhir sama dengan sigma beta dikurangi n kurangi 2 kali 180 derajat ditambah n beta. Contohnya sebagai berikut.
N sama dengan 24, F beta sama dengan 3959, dan diketahui F betanya itu 0,083. Yang kedua, untuk mencari beta, koreksi dengan rumus beta N sama dengan beta 1 tambah F beta dibagi N dengan contoh B1 nya yaitu 170, F betanya itu 0,083, N nya itu 24, dan dapat diketahui beta 1 koreksinya yaitu 170. Yang ketiga yaitu mencari alfa koreksi dengan rumus alfa 1 sama dengan alfa awal ditambah beta koreksi 1. Dengan contoh perhitungan alfa 1 sama dengan 85,7 ditambah 95,2 sama dengan 180,95. Beta 1 sama dengan 95,2. Maka alfa koreksinya itu yaitu alfa 2 sama dengan alfa 1 tambah beta koreksi 1 dikurangi 180. Yang keempat yaitu menghitung syarat 2, syarat absis dengan rumus sigma delta X sama dengan D sin alfa. Contoh perhitungannya D1 nya sama dengan 18, alfanya 280,771 derajat. Maka delta X nya yaitu 18. Yang kelima itu menghitung syarat 3, syarat ordinat dengan rumus sigma delta Y sama dengan D cos alfa. Contoh perhitungannya yaitu D1 sama dengan 18, alfanya itu sama dengan 280,771, maka delta Y nya itu minus 0,2. Yang keenam menghitung bobot delta X dengan rumus bobot sama dengan dn sin alfa dibagi sigma D sin alfa. Dengan contoh D1 nya yaitu 18,03, sigma D sin alfanya itu 358,982. Maka bobot dari delta X1 nya itu sama dengan 0,050. Untuk yang ketujuh menghitung bobot delta Y dengan rumus bobot delta Xn sama dengan dn cos alfa dibagi delta D cos alfa. Contohnya yaitu D1 nya itu 18, sigma D cos alfanya itu 182,060, alfanya itu 450,779 derajat. Maka bobot delta Y1 nya itu 0,001. Yang kedelapan menghitung delta X koreksi dengan rumus koreksi delta Xn sama dengan bobot delta Xn kali sigma delta X. Contohnya itu bobot delta X1 nya itu 0,050, sigma delta X nya itu 39,334, maka koreksi dari delta X1 nya itu 1,9764. Yang kesembilan adalah menghitung delta Y koreksi dengan rumus koreksi delta YN sama dengan bobot delta YN dikali sigma delta Y. Contoh perhitungannya yaitu bobot delta Y1 sama dengan 0,01, sigma delta Y sama dengan minus 78,33, maka koreksi delta Y1 nya yaitu 0,1055. Yang ke-10 menghitung delta X setelah koreksi dengan rumus setelah koreksi delta Xn sama dengan delta Xn ditambah koreksi delta Xn. Contoh perhitungannya delta X1 sama dengan 18,03, koreksinya yaitu 1,97 dapat diketahui setelah koreksi delta X1 yaitu 20,015. Yang ke-11 yaitu menghitung delta Y setelah koreksi dengan rumus setelah koreksi delta YN sama dengan delta YN ditambah koreksi delta YN. Contoh perhitungannya delta Y1 sama dengan minus 0,245, koreksi delta Y1 nya itu 0,1055, dapat diketahui setelah koreksi delta Y1 nya itu 20,015. Menghitung koordinat X dan Y dengan rumus X sama dengan X awal ditambah setelah koreksi delta Xn, dan Y sama dengan Y awal ditambah setelah koreksi delta YN. Contoh perhitungannya X awalnya itu
204,664,800 setelah koreksi delta X1 nya itu menjadi 20,015. X2 nya itu dapat diketahui menjadi 784,666.281. Y awalnya itu yaitu 9.893,226.100 setelah koreksi delta Y1 nya itu minus 0,140. Y2 nya itu diketahui menjadi 9.243,12.123. Untuk ini yaitu gambar 8 manual transitnya dan gambar 9 yang digital transitnya. Untuk selanjutnya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh saudari Sekar. Saya persilakan. Baik, terima kasih. Untuk kesimpulannya, yang pertama, untuk pengolahan data manual memerlukan ketelitian serta waktu yang lama. 2. Untuk pengolahan data digital menggunakan Excel dapat meminimalisir kesalahan dan mengefisiensi waktu. 3. Penggambaran manual memerlukan waktu yang lama dan ketelitian agar sesuai dengan skala. Penggambaran digital diperlukan ketelitian agar sesuai dengan skala dan lebih praktis. Implikasi 1. Pengolahan data manual walaupun tidak seefisien dapat membantu surveyor memahami data dan perhitungan dalam pengolahan data yang didapatkan. 2. Pengolahan data digital disarankan memahami filosofi perhitungan pengolahan data menggunakan aplikasi seperti Excel. 3. Penggambaran manual membutuhkan ketelitian dan keterampilan agar penggambaran sesuai dengan kondisi lapangan. Menggambar digital diperlukan pemahaman aplikasi agar sesuai dengan kondisi lapangan. Dan untuk rekomendasi 1. Pengolahan data manual. Para mahasiswa harus lebih teliti dalam perhitungan dan penginputan data agar tidak terjadi blunder. 2. Pengolahan data digital. Para mahasiswa harus lebih memahami filosofi penginputan dan pengolahan data secara digital. 3. Penggambaran manual. Para mahasiswa harus lebih teliti dan menjaga kerapihan dalam penggambaran. Para mahasiswa harus memahami aplikasi penggambaran digital agar sesuai dengan kondisi lapangan. Dan kemudian ada daftar pustaka. Baik, sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.